Yang kita inginkan adalah peningkatan kita, dzikir kita, kedekatan kita untuk mendudukan sebagai hamba di hadapan Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Dengan melalui thariqah ini mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Rasulullah mengakui sebagai umatnya karena amalan yang kita amalkan kita menerima dari guru agung kita Syekhul Akbar, Syekhuna wa Mursiluna Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang silsilahnya musalsal sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah dalam ilmu hadis adalah sanad, dalam tasawuf ataupun thariqah silsilah. Karena kalau putus silsilahnya, maktu silsilahnya, itu kita ragu dan tidak boleh kita mengikuti yang putus silsilahnya. Sebagaimana ulama ubillah dalam salah satu kitab, yaitu yang dimuat dalam Khazinatul Asrar, halaman 188, paman lam tattasil silsilatuhu ila hadratin nubuwah fa innahu maqtu'ul faidhi walam yakun warisan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la tu'khadhu minhum al-ijajatu wal mubayatu. Orang-orang yang tidak muttasil silsilahnya, yang tidak tersambung silsilahnya sampai ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terputus dari anugerahnya, terputus dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang putus silsilahnya karena mungkin ada rekayasa, karena mungkin ada kekuatan nafsu yang mendominan dalam dirinya. Kalimah yang benar dikemas dengan cara tidak benar. Jadi bina'us sahih alal pasid ya pasid. Kalau Rasulullah bersabda yang dimuat dalam Sirrul Asrar, bina'us sahih ala sahihi sahihun. Membangun yang benar harus dengan cara yang benar, mesti benar. Maka oleh karena itu kalau silsilahnya putus, ya udah tidak tersambung karena kebohongan di dalamnya. Tersambungnya apakah dia merekayasa sebelumnya ataupun sesudah dia duduk di makom majelis syekhnya lalu dia meninggalkan tanpa sebab dalam arti syar'i, dalam arti kaifiyat dia thariqatnya tidak masalah, tapi dia meninggalkan dengan tiba-tiba, itu pun berarti putus. Oleh karena itu maka yang mendominan adalah nafsunya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati belajar dzikir, belajar thariqah. Takut orang yang merekayasa kita ikut-ikutan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari itu semua, amin. Itulah harapan kita. Jadi dan setelah itu tidak menjadi pewaris Nabi karena kebohongan, dan ijazah dan baiat tidak boleh diambil dari mereka karena nanti akan terkontaminasi tabiat dan wataknya. Itulah yang tidak boleh dalam istilah thariqah. Insya Allah paham ya, insya Allah Bapak paham. Kalimahnya kalimah sama tapi tak serupa tapi tak sama. Nah inilah, karena apalagi di zaman sekarang, zaman yang sedang mengglobal, yang sedang polusi, erosi, banyak yang mengkontaminasinya. Di zaman yang serba-serbi, zaman serba hebat, serba mengkilap, maka obsesi hidup semakin tinggi. Rasa mau manusia itu yang selalu tertundukkan dengan ambisi nafsu, maka bisa saja menjual agama demi kepentingan dirinya, bisa saja menjual nama Tuhan demi kehebatan dirinya. Oleh karena itu ya Allah, selamatkanlah kami semua, amin. Maka salah satu ulama membicarakan, ulama itu ada empat kriterianya. Di antaranya pertama ada ulama seperti air hujan kan. Kalau air hujan
yang kecil, yang besar, mesti dia menyirami. Mau masuk ke dubur, ke kubul manusia, rela karena dia air hujan, suci dan menyucikan. Itulah air hujan. Ke semua segenap penjuru, mau yang fakir, yang miskin, yang kaya, yang pintar, yang bodoh, semuanya disiram. Itulah air hujan. Itu tipe ulama yang sudah mukhlas, yang sudah ikhlas ibadahnya, maka dia akan menggetarkan jiwanya. Apabila dia ditatap, dia akan melahirkan keikhlasan dan akan menembus qalbun orang-orang yang melihatnya. Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiyarukum man zakarakum billah." Pilihan kamu semua, kalau kamu mau memilih idola kamu, panutanmu, maka pilihan kamu adalah man, orang, zakarakum, yang mengingatkan kamu, zakarakum billah, pada Allah. Ru'yatuhu, apabila kamu melihat orang itu. Apabila melihat guru agung kita, waktu kita sama-sama masih ada, kita kadang-kadang tidak habis pikir. Kenapa bergetar pada jiwa kita? Dan bergetarnya itu rasa apa yang ada dalam kolbun kita? Rasa rindu Allah, rasa cinta Allah, rasa ingat pada Allah bahwa kita ini adalah hamba. Itulah di ulama yang sifatnya bagaikan air hujan, yaitu menyirami kita. Mudah-mudahan kita selalu bersamanya nanti, amin. Sekarang pun juga insya Allah sedang bersama-sama. Man dzakarakum billah ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantikuhu, dan menambah ilmu kamu apabila dia berbicara, karena keluar bicaranya itu dari hati yang suci, dari ketauhidan, dari keikhlasan, maka bicaranya tegas ataupun lembut itu semuanya lillah, menghantarkan kita kepada kekayaan ilmu yang untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Itu untungnya. Waraghabakumul akhirah amalu, dan apabila melihat perilakunya, kita menjadi terpesona dengan amal akhirat, mencintai orang, amar ma'ruf nahil munkar. Setelah melihat perilaku beliau-beliau itu, pilihan Allah itu, maka kita pun jadi tersambung, selalu ingin mengamalkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat, dunia akhirat, karena semuanya dijadikan ladang proyek amal soleh. Ya Allah, sambungkanlah kami pada mereka, amin. Yang kedua, ada ulama tipe mata air. Tipe mata air dikunjungi, insya Allah seperti Hadratus Syekh yang ada di sini, dikunjungi, ada tidak ada kita berkumpul, ingin mendengarkan tausiahnya, ingin mendengarkan ceramahnya, ingin mendengarkan kata-kata mutiaranya. Kita duduk bersimpuh bersama-sama ingin mendengarkan nasihat-nasihatnya. Itu adalah ulama bagaikan mata air, dirindukan orang, didatangi orang. Itu juga sama tipe ulama yang mukhlas, mukhlis boleh, mukhlas boleh. Tapi mudah-mudahan para dai, para asatid, para mubaligh, termasuk kita semua, mudah-mudahan tidak terjadi kepada nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 apa? Bagaikan air pam. Air pam itu tidak keluar kalau tidak dibayar. Betul? Air pam tidak keluar kalau tidak dibayar. Itulah mudah-mudahan selalu perhitungannya, bensin bagaimana, pulang bagaimana, tol bagaimana, mutar. Tidak dijadikan dakwah. Kemanapun dia melangkah, kalkulatornya udah. Tidak dilihat umat yang mengundang itu adalah mayoritas, rata-rata orang yang benar-benar harus dibantu oleh kita. Ya Allah, jauhkanlah penyakit itu dari kami semua, amin. Selalu kalkulatornya hanya kepentingan sesaat dunia ini. Itulah, maka itulah yang dikatakan ulama
PAM. Mudah-mudahan kita dijauhkan, amin. Tidak keluar kalau tidak diberi. Apalagi sudah target, udah ditarget sebelum itu pakai sekretaris ditarget itu ulama penipu. Ya Allah, selamatkan kami dari itu semua, amin. Jadi yang dibacakan la ilaha illallah, Quran hadis, tapi hati penuh dengan debu dunia. Thariqah harus membersihkannya. Maka kita berjalan dalam thariqah yang musalsal melalui guru agung sampai Rasulullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit itu, amin. Apalagi yang keempat, naudzubillahi min ulama yang berkedudukan bagaikan air comberan. Air comberan lebih parah. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afalata kilun. Kepada orang menyuruh dikir, dirinya tidak berdikir. Kepada orang menyuruh sedekah, dirinya merepet cap jahe, pelit kabina-bina, tidak mau berkiprah, tidak mau ikut campur. Itulah banyak menyuruh kurban kambing, biri-biri, sapi. Setelah dia dipercaya, orang banyak yang datang kepada dia, dituakan, diitukan. Ternyata berapa ekor pahanya yang disimpan, dipendam. Pada orang biasa satu gawing aja, satu on, tapi dipendam. Itu zaman dulu. Mudah-mudahan tidak ada sekarang, amin. Itu tipuan. Orang disuruh bersatu, orang disuruh baca manakib, orang disuruh baca tanbih, tapi dirinya lari dari tanbih itu, dirinya lari dari ucapan itu. Jangan ada kebengkahan dengan kita semua, bikin bengkak. Mudah-mudahan bikin pro dan kontra, perilakunya, isyarahnya, propagandanya, dengan kemasan agama tapi mendiskriminasi umat. Itulah yang membingungkan. Ya Allah, selamatkanlah kami semua, amin. Dengan kalimah agungmu, dengan kalimah tauhid itu, la ilaha Muhammadur Rasul. Itulah mudah-mudahan yang Allah berikan. Kita semua kan dai, ini semuanya juru dakwah. Semua yang ada di sini adalah juru dakwah semua. Bukan hanya kiai yang langsung bisa baca hadis saja, lewat bapak juga boleh, ibu bapak boleh, yang bisa lewat SMS dikit boleh. Misalnya apa saja untuk menasehati saudara, keluarga, itu boleh aplikasikan. Adikku sekolahnya udah tamat SMA ya, tolong sampaikan sama adek ya, kalau pergi ke Jakarta, kalau pergi ke Bandung, adekku tolong bawa busana muslim mukena. Itu dakwah dan akan masuk pada jiwa. Dan adik-adik kalau dipesanin sama bapak dan ibu kan menjawab, udah mah ada di tiap masjid juga, di rest area ada busana muslim mukena. Itu biar walaupun bicara dia menjawab apapun, tapi keluarkanlah pesan dakwah ya. Nanti insya Allah dia sesudah meninggal akan terkesan dan akan ikut. Itulah, maaf ya, ke kesana kemari dulu ya, ini ala metode umum dulu ya, tapi insya Allah kan sama-sama dakwah ya. La ilaha, pesankan sama anak, sama keluarga.